dan kita masih ngomongin soal kasus COVID-19 turun drastis, apa kata pakar? Dan bersama saya Rizal Wijaya, tentunya masih bersama kita juga melalui aplikasi Zoom secara virtual, Dr. Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, kemudian Dr. Kusmedi Priharta, Kasubit Tracing Satgas COVID-19. Nah, dikatakan bahwa sebelum jeda tadi saya penasaran ini, dan mungkin banyak juga pendengar kita yang sudah penasaran sekali ya dengan kedepannya COVID-19 ini apakah bisa menjadi endemik atau seperti apa sebenarnya. Kemudian ini juga ditanyakan oleh Feni, apakah penurunan kasus COVID-19 hanya terjadi di Indonesia saja dan apakah memungkinkan adanya kenaikan kasus lagi. Kemudian dari Eko di Mojokerto, kapan habisnya COVID ini? Sekarang dibilang menurun, tapi masih dihantui akan terjadi ledakan di saat Nataru nanti. Gimana ini dokter? Kemudian dari Bima, benarkah COVID-19 akan kembali meledak di Indonesia Desember 2021? Apakah info ini hoax? Mohon penjelasan. Nah, semuanya sudah saya rangkum jadi satu, bacakan, mohon ditanggapi ya. Yang pertama mungkin dari Dokter Diki terlebih dahulu. Menjadi Ya, endemi. yang pertama bahwa fakta sejauh ini menunjukkan bahwa COVID-19 ini akan sulit dihilangkannya, eradikasi namanya. Karena apa? Syarat eradikasi itu hostnya hanya manusia, satu. Nah, tapi pada COVID-19 ini hostnya atau inangnya atau tempat dia bisa berkembang itu bukan hanya di manusia, tapi ya di hewan. Nah, ini zoonotic virus ini kalau sudah hinggap di manusia ya sulit untuk dieradikasi. Beda dengan polio, polio hanya di manusia. Nah, oleh karena itu potensi dia menjadi endemik semakin besar. Ditambah lagi kita sudah tahu sebelum lahirnya atau ditemukannya SARS-CoV-2 ini, coronavirus yang lain yang ada 7 itu sudah bersirkulasi sejak tahun 1960-an sampai sekarang menjadi penyebab common cold ya, dan itu membuktikan bahwa udah lebih dari berapa dekade yang masih ada gitu kelompok ini. Nah, ini yang juga menunjukkan ya ini akan jadi endemi. Namun yang harus saya luruskan adalah bahwa bukan berarti ya udah kita rubah status mengarah ke endemik, tidak seperti itu. Jadi yang benar adalah ya usahakan kita bukan jadi negara yang endemi COVID-19. Karena nanti akan ada negara yang menjadi dia endemi COVID-19 atau epidemi atau terkendali. Ini terkendali. Jadi 3 pilihan. Kita harus memilih yang terkendali. Okay. Seperti misalnya demam berdarah. Nggak endemi di Eropa tuh nggak endemi demam berdarah. Atau banyak penyakit endemi itu nggak endemi di semua negara. Nah, inilah pentingnya penguatan strategi sejak awal ini dari mulai vaksinasi dan juga public health lain. Jadi ungkapan bahwa kita rubah statusnya menjadi endemi itu yang salah kaprah. Karena arti endemi bukan berarti nggak berbahaya. Arti endemi itu tetap berbahaya. Akan ada kematian. Bahkan kematiannya dibandingkan flu saja, COVID-19 ini 10 kalinya dari flu. Kemudian kalau bicara COVID, ada long COVID. Long COVID memang sebagian besar pulih. Nah, namun sepertiga ini kan sepertiga ini dari yang pulih ini jadi long COVID, 70% akan ada potensi kerusakan organ. Nah, ini yang harus kita hindari. Itu masalah endemi. Kemudian bicara bahwa bagaimana kalau begitu, kapan berakhir? Ya tidak ada yang bisa menentukan ya. Karena begini, banyak faktor. Dan satu hal yang pasti dari pandemi ini adalah bicara berbeda dengan, karena saya peneliti pandemi ya, saya pelajari semua pandemi dari sini, itu bahwa kita ada 2 skenario. Skenario terbaik namanya juga manusia hanya bisa menduga kan. Terbaik adalah akhir 2022 berakhir pandeminya. Caranya apa? Setidaknya 2 benua masuk dalam level terkendali. Ya, yang memungkinkan itu Eropa dan Australia, 2 ini yang dikejar. Salah satunya juga harus mengejar vaksinasi. Terburuk akhir 2025. Itu terburuk gitu. Dan di antara masa sekarang sampai nanti akan ada gelombang-gelombang. Nah, bicara gelombang akhir tahun ini
Ya, diprediksi gelombang itu karena apa? Karena pertama, mayoritas penduduk kita belum tervaksinasi penuh. Ada 60% kurang lebih. Kemudian kita harus tahu juga bahwa kita ini dalam level community transmission tadi, yang artinya kan banyak yang bisa menjadi super spreader dan lain sebagainya. Ditambah kalau bicara Nataru, itu kan orang udah pertengahan Desember udah mulai pengen ini libur gitu. Mudik. Walaupun tadi Dokter Kusmedi udah bilang, hai tahan. Nah, ini makanya perlu peran kita semua. Nah, ditambah lagi adalah bahwa varian Delta ini kan belum selesai. Apalagi ada ancaman varian lain. Nah, ini yang membuat sebetulnya akhir dan juga sampai bisa pertengahan atau akhir Januari, bukan saja akhir Desember. Tapi satu hal yang dari perhitungan yang saya buat sejauh ini, ancamannya tuh moderat. Ya. Moderat itu nggak seperti gelombang kedua kemarin. Ya. Gelombang kedua saya sampai membuatkan yang sangat angkanya yang walaupun itu kan juga namanya perkiraan manusia, tapi setidaknya bisa menjadi strategi mitigasi pemerintah. Kalau yang sekarang saya diminta pemerintah juga kemarin kantor sekretariat presiden minta nggak usah, insya Allah ini moderat, tapi ya artinya bukan kita akan ada potensi beban di vaskes ini, terutama luar Jawa dan daerah perifer. Nah, namun sekali lagi kalau kita abai, jangan sampai kita melahirkan varian baru yang juga lebih hebat dari Delta varian. Secara umum begitu. Baik, kalau Dokter Kusmedi seperti apa nih mungkin imbauan dan juga pesan sekaligus kepada masyarakat yang ingin disampaikan? Iya, saya setuju sekali dengan tadi yang disampaikan dengan Mas Diki bahwa semua itu dapat terjadi. Ya, tadinya juga Delta tidak ada, tetapi ketika tiba-tiba ada Delta 1-2 saja bisa merembah habis dan kita tenaga kesehatan betul-betul dihabisi oleh COVID-19 tersebut. Ya, alhamdulillah kita bisa menanganinya dengan lebih sadar. Yang saya himbau kepada masyarakat, kita mulai harus berani. Kalau kita melihat orang tidak menggunakan masker, kita harus berani negur. Maskernya dipakai. Supaya kita sama-sama menjaga satu dengan yang lainnya agar dia tidak merebak menjadi lebih luas. Kalau ada orang-orang yang berkumpul, kemudian yang berkumpul itu tidak sekeluarga, kemudian tidak ada keperluan yang penting, jangan dulu. Kalau toh memang mau berkumpul, cari yang udah bebas terbuka. Jadi paling tidak pengumpulan virus di satu ruangan itu bisa kita hindari seperti itu. Jadi kaidah hidup berdampingan dengan COVID itu tidak hanya slogan, tetapi harus berani dilakukan. Kita harus berani menegur orang, kita harus berani mengingatkan, kita harus bisa berhitung perlunya kita bertemu itu apa, kalau tidak bertemu apa yang bisa dilakukan. Kalau kita mau bersenang-senang berkumpul-kumpul, kita hitung apakah daya tahan tubuh kita kuat, kita persiapkan alat-alat kita untuk 3M. Nah, itu yang paling penting. Baik, Dokter Kusmedi, yang jelas kita juga mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya untuk berbincang-bincang pagi hari ini. Kemudian Dokter Diki juga terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Dan yang jelas untuk penanganan COVID-19 ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama semuanya ya. Dan mudah-mudahan kedepannya Indonesia makin baik lagi, tetap 3M. Dan saya Rizal Wijaya harus segera pamit. Terima kasih atas semuanya. Salam.